Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Saya Ujang Dede Lasmana akan menyampaikan safety briefing selama kegiatan kita hari ini di Hotel Vanise. Ya, karena kita tahu risiko terjadinya kedaruratan cukup tinggi di manapun kita berada. Baik, lanjut. Nah, ini pada saat kita melakukan kegiatan kali ini ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama, yaitu adanya kelistrikan di mana kita masing-masing semua menggunakan listrik sebagai bahan dasar aktivitas kita. Dan kalau terkait dengan listrik itu ada risiko dengan kebakaran dan juga akhirnya nanti bisa menyebabkan luka bakar dan juga kehilangan aset. Contoh kehilangan aset adalah handphone kita bisa terbakar, laptop kita bisa terbakar, dan itu adalah aset yang sangat berharga bagi kita. Kemudian juga bisa tersengat aliran listrik ya, yang bisa menyebabkan cedera dan henti jantung. Kemudian juga posisi duduk yang tidak ergonomis atau posisi duduk yang salah yang terlalu menekung atau miring itu dapat menyebabkan postur kita terganggu dan kita bisa menyebabkan sakit pinggang dan sakit punggung dalam waktu dekat gitu ya, sampai nanti kita masuk usia tua. Kemudian gadget yang terlalu dekat dengan mata pada saat kita menggunakan juga itu bisa menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian juga kehilangan konsentrasi itu juga bisa menyebabkan kita celaka secara umum, bisa terjatuh, bisa terpeleset. Kemudian bencana alam di sini itu yang terdata adalah gempa bumi dan tsunami serta risiko kebakaran karena kita ada di hotel. Ya, selanjutnya, ini ada beberapa tips kita untuk safety dan selamat serta kesehatan ini. Yang pertama adalah kegiatan ini dilakukan secara terbuka, jadi dihimbau teman-teman memperhatikan jarak penglihatan dan pandang terhadap laptop, PC dan gadget apapun. Kemudian diharapkan tetap memastikan aspek ergonomis pada saat duduk dan juga beraktivitas nantinya. Kemudian juga perhatikan bahaya kelistrikan sehingga kita tidak tersengat aliran listrik atau cairan cair juga harus diperhatikan. Makanan dan minuman memang disiapkan, jadi tolong dimanfaatkan biar kita tetap bugar sehingga kita tidak kehilangan konsentrasi. Dan hanya saja hati-hati jangan sampai nanti tertumpah dan kena aliran listrik. Nah, ini beberapa hal kesiapsiagaan. Ketahui lokasi di mana kita beraktivitas. Nah, kita beraktivitas di ruangan ini. Ada 2 jalur evakuasi yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu ada di sebelah pintu ini. Nah, pintu ini nanti kalau terbuka kita jalan, itu ada toilet sebelah kanan. Kalau kita lurus terus itu ada tangga yang bisa kita gunakan menuju ke bawah. Kemudian yang kedua kita bisa keluar dari pintu yang sebelah sini, ya, terus kemudian ke belakang ke arah sana. Nanti di sebelah kanan di ujung itu akan ketemu dengan tangga yang akan mengarahkan ke bawah. Memang kedua tangga ini tidak memenuhi syarat sebagai tangga darurat, tapi apa boleh buat, kita kan mungkin kegiatan membuat tangga tersebut menjadi sesuai standar, padahal kita hanya kegiatan 1 hari gitu ya. Hanya saja untuk di sebelah sana, itu ada foto di atas tuh, nggak masuk di bawah. Untuk yang pintu di sebelah sana hati-hati, karena di sana ada susunan meja bongkar yang ditaruh sehingga kalau terjadi goncangan pada saat gempa itu bisa menghambat kita. Jadi tangga yang di sini yang lebih aman sebetulnya. Oke, terus kemudian juga ketahui jalur evakuasi, hitung jumlah pintu kalau teman-teman ada menginap, terutama teman-teman yang dari Jakarta, hitung jumlah pintu di mana kita berkamar, terus kemudian mengarah ke tangga, ya, tentu bisa jalan keluar. Kemudian persiapan handuk kecil yang bisa kita basahi pada saat kita melakukan evakuasi kebakaran. Kita tutup di mulut dan hidung kita, kemudian ikuti arahan tim keselamatan selama kegiatan berlangsung. Untuk yang bermalam di hotel, persiapkan tas siaga yang mudah dibawa. Terus kemudian letakkan air minum, makanan di samping tempat tidur seperti yang ditaruh di situ, ya, seperti gambar cat agak gelap, ya, yang nantinya kita bisa melakukan drop cover hormone sehingga bila kita sedikit saat terjadi gempa bisa sedikit selamat. Terus kemudian juga lihat peta yang ada di lokasi. Nah, ini kita berada di posisi yang ada balon berwarna merah. Kalau dilihat dari sini cukup dekat dengan pantai, tapi ternyata berdasarkan, nah ini berdasarkan informasi dari Inaris, posisi ini aman dari tsunami. Nah, ini kalau suatu saat kita pada saat kegiatan terjadi gempa bumi, maka segera lakukan drop, cover dan hold seperti gambar yang ada di sini. Jangan langsung keluar mengungsi. Tunggu informasi untuk mengungsi. Jangan lakukan evakuasi saat terjadi
guncangan. Lanjut. Nah ini untuk risiko tsunami ternyata ini masih di slide yang lama pada saat saya masih di Jakarta ya, bukan slide yang terbaru yang ditampilkan di sini. Seharusnya di sini posisinya cukup aman untuk potensi tsunami karena cukup tinggi dari kewilayahan dan juga posisi kita. Jadi jangan khawatir dengan ancaman tsunami pada saat kita melakukan kegiatan ini. Dan untuk gempa juga di sini berdasarkan inaris termasuk kategori moderat. Lanjut. Nah ini kalau terjadi gempa sama seperti kejadian gempa bumi tadi, kita evakuasi melalui jalur yang sudah ditetapkan. Ya, terus kemudian itu saja yang bisa saya sampaikan untuk safety briefing kali ini. Semoga kita selamat dan dilindungi oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam